Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan pembicara pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Majalah Stabilitas, majalah manajemen risiko pertama dan satu-satunya di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di dalam acara yang cukup penting ini. Para peserta webinar yang terhormat dan juga Bapak Ibu pembicara, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah berperan sehingga acara ini bisa terwujud. Kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penjamin Simpanan, Bank BCA, Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Oke, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sejenak menyaksikan video berikut. Saya penjual batik. Awalnya saya nggak pernah nyimpan uang di bank. Repot. Semua keuntungan saya simpan di toko. Semenjak kena kebakaran, saya sadar saya harus nabung di bank. Ya pastinya bank kita ya harus ada yang jamin, ya toh? Simpanan Anda di bank dijamin hingga 2 miliar rupiah. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat datang juga yang baru bergabung. Webinar ini merupakan seri kedua yang kami gelar untuk membahas dampak COVID-19 terhadap sektor perbankan di Indonesia. Dan juga bagaimana strategi stakeholder industri ini untuk memitigasi dampak negatifnya. Seperti kita ketahui, dunia sekarang masih berada dalam kondisi pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Setelah lebih dari 6 bulan berjalan, sejak pertama virus ini meledak di Cina, banyak dari pelaku bisnis yang sudah mulai bisa meraba-raba dampaknya dan juga sudah mulai mempersiapkan langkah antisipasinya. Bahkan setelah 6 bulan berjalan, kita semua sepakat bahwa kita akan menghadapi atau memulai sesuatu yang dinamakan new normal. Dan hari ini mungkin hari pertama kita menjalani fase new normal itu. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 4 Juni ini pemerintah DKI Jakarta sudah membuka melakukan pelonggaran dan juga pemerintah pusat juga melakukan hal yang serupa. Dan kita harus sudah siap menjalani kehidupan normal yang baru itu. Semua harus berjalan dengan protokol kehidupan yang baru. Industri perbankan yang menjadi urat nadi ekonomi tentu juga harus sudah menyiapkan tata laksana, menyiapkan operasional bisnis yang baru. Semua memang serba baru, dan kita semua harus segera menyesuaikan. Nah, disinilah Stabilitas LPPI hadir menawarkan forum diskusi yang membahas alternatif mitigasi dan juga solusi untuk menghadapi kondisi ini. Dengan mengadakan webinar bertema Strategi Bank Menghadapi Dampak COVID, yang kali ini akan mengambil tema Strategi Bank dalam hal pengelolaan aset dan liabilitas. Kita beruntung hari ini kita bisa menghadirkan pembicara-pembicara yang bisa berbagi perspektif agar pelaku industri bisa menjalankan bisnis dengan mengoptimalkan hal yang ada dan menghindari perusahaan dari pelemahan kinerja. Para peserta sekalian dan pembicara yang terhormat, cara berseminar seperti ini tampaknya akan jadi praktik normal yang baru, atau kita sebut new normal, dalam beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan kita malah jadi gugup atau tidak terbiasa dengan melakukan seminar seperti offline. Kita lebih terbiasa dengan online. Walaupun kita sekarang seminar online masih belum terbiasa dan masih sedikit gugup. Oke, selanjutnya kita beruntung hari ini berkesempatan memperoleh paparan dari Ibu Teresia Silitonga yang sudah hadir. Terima kasih Bu Tere.
Saya persilahkan kepada Ibu Tere untuk memulai paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Stabilitas LPPI. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, terutama pada situasi pandemi COVID saat ini. Hari ini saya Trisha Silitonga dari Departemen Kebijakan Makroprudensial selaku perwakilan yang ditugaskan untuk memaparkan materi pada hari ini. Topik pada sesi pagi ini menurut pendapat saya pribadi sangatlah current dan up to date dengan kondisi yang sama-sama kita hadapi, yaitu strategi kebijakan dalam makroprudensial dan ketahanan likuiditas di sistem keuangan sebagai bagian dari webinar series dampak COVID-19 bagi perbankan. Materi yang saya sudah siapkan terdiri dari 4 bagian, yaitu perekonomian global, domestik, asesmen stabilitas sistem keuangan, dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Nanti yang di perekonomian global dan domestik mungkin saya cepat aja, karena saya lihat di sini ada ekonomis BNI Pak Rian yang sudah mumpuni. Cuma sebagai latar belakang awal cerita saya, mungkin nanti saya akan skip, saya akan cepatkan saja. Lanjut. Untuk di perekonomian global, berdasarkan data WHO dan Bloomberg dapat kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di global berada di titik puncaknya dengan total kasus mencapai lebih dari 4,7 juta jiwa, dengan angka kematian mencapai 315.000, dan kasus terbanyak ada di Eropa dan di Amerika. Walaupun kita lihat di sini fasenya sudah memasuki masa peak, namun fatality rate-nya mengalami data mulai flattening dan mulai menurun sedikit. COVID-19 telah mempengaruhi seluruh GDP global sebagai dampak lockdown dan social distancing. Kita lihat di sini dampak dari pandemi COVID-19 sangat signifikan terhadap kinerja manufaktur dan jasa di berbagai negara, antara lain disebabkan penurunan permintaan dan gangguan produksi, sehingga mengakibatkan keyakinan bisnis di Eropa, Jepang, Amerika, dan bahkan sampai ke Indonesia juga mulai mengalami penurunan. Kita lihat GDP hampir di semua negara diperkirakan akan menghadapi GDP negatif, bahkan di GDP dunia pun diperkirakan akan minus 2,2. Pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh negara yang terdampak, khususnya yang sangat signifikan itu mengalami penurunan GDP yang cukup signifikan. Kita lihat volume perdagangan dunia juga turun signifikan, harga minyak juga turun signifikan, walaupun di triwulan 1 2020 indeks harga komoditas ekspor Indonesia itu sedikit meningkat di bulan Maret, terutama disebabkan harga CPO, nikel, dan kopi yang masih tumbuh positif akibat gangguan suplai. Namun secara keseluruhan tahun diperkirakan IHK turun sejalan dengan permintaan global. Angka kita di sini year to date adalah posisi 15 Mei 2020. Bagaimana dengan dampaknya di domestik? Kita lihat di Indonesia walaupun fatality rate sama mengalami sudah mulai melandai, namun jumlah kasus masih meningkat. Dan dengan rate yang tertinggi di Asia Tenggara, penyebaran juga sudah meluas hampir di seluruh provinsi. Dampaknya bagaimana dengan ekonomi domestik? Dampak COVID itu bisa dilihat bahwa GDP kita yang on average dari tahun 2018 sekitar 5,05, 5,17, itu turun signifikan di akhir tahun 2019 menjadi 4,97, dan di triwulan 1 adalah 2,97. Tentu hal ini didorong oleh hampir berhentinya kegiatan ekonomi di Indonesia saat ini. Begitu Bapak Ibu. Lapangan usaha juga kita lihat masih khususnya untuk sektor jasa, sektor konstruksi, itu mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita bedah lagi dari GDP tersebut, kita lihat bahwa perlambatan konsumsi ya salah satu juga yang mendorong
uh, menahan tumbuhnya GDP kita, karena konsumsi rumah tangga yang pada umumnya merupakan salah satu backbone GDP kita tumbuh melambat sejalan dengan turunnya pendapatan masyarakat akibat pembatasan sosial. Hal ini tercermin dari data penjualan eceran dan indeks job vacancy yang menurun tajam sejak Q4 2019. Indeks keyakinan konsumen juga turun drastis sekali pada bulan semester 1 2020 dan pada bulan April 2020. Investasi juga sama dengan konsumsi turun signifikan. Data PMI manufaktur dan data penjualan semen mengindikasikan adanya perlambatan investasi. Ekspor juga demikian, Bapak Ibu, sehingga kita masuk ke dalam pertanyaan apakah stabilitas sistem keuangan di Indonesia masih terjaga dengan dampak ekonomi global maupun domestik yang kurang menggembirakan setelah pandemi COVID-19. Karena yang kita hadapi sekarang adalah bukan hanya krisis di sistem keuangan, tapi juga pandemi, Bapak Ibu. Jadi dimensinya luar biasa sekali. Nah, kami di Bank Indonesia memiliki indeks yang disebut dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan atau ISSK. Kita bisa lihat bahwa memang masih berada di zona normal, tapi tekanan-tekanan pada variabel ekonomi cukup mendorong ISSK spike menjadi 1,93, di mana pada Q4 2019 masih cukup terjaga. Pertanyaannya mengapa masih dalam zona normal? Karena indikator perbankan saat ini masih terjaga. Kita bisa lihat CAR ya, rasio CAR, capital adequacy ratio itu walaupun kita lihat di 3 periode mengalami penurunan, namun masih di atas threshold-nya. Saat ini sebesar 21,63%. Rasio CAR di Indonesia tergolong tebal dibanding di negara-negara lain, terutama dengan kualitasnya yang mostly adalah tier 1. Selain itu, rasio NPL walaupun juga mengalami sedikit peningkatan masih terjaga di bawah 5%, yaitu 2,77. Itu Bapak Ibu untuk secara umum stabilitas sistem keuangan dengan indeks yang kami miliki, yaitu ISSK. Berikutnya kita coba bedah risiko kredit perbankan. Menurut asesmen kami masih tetap terjaga karena yang paling jeleknya itu adalah 5%, dan 5%, threshold 5% itu adalah NPL net. Biasanya bank, di sini saya lihat audiensnya juga lebih banyak teman-teman perbankan ya, bank akan masuk ke dalam pengawasan intensifnya OJK jika NPL netnya 5%, dan saat ini kita masih NPL gross-nya masih 2,77 dengan NPL net sekitar 1%-an. Saya tidak catat tadi berapa NPL net posisi terkini. Namun mungkin yang harus kita waspadai Bapak Ibu adalah loan at risk. Loan at risk memang kita akui cukup tinggi, meningkat dari 9,93% pada Desember 2019 menjadi 11,59% di Maret 2020. Kalau Bapak Ibu tanya apa itu Bu Tere loan at risk adalah seluruh kredit yang kualitasnya NPL ditambah call 1 dan call 2 yang direstru. Jadi kita sangat berterima kasih dengan kebijakan relaksasi OJK POJK 11, di mana Bapak Ibu dari perbankan diberikan kelonggaran untuk dapat menjaga kualitas kreditnya dengan memberikan restru dengan skema-skema tertentu terhadap debitur yang terdampak COVID. Berapa sih likuiditas yang sudah digelontorkan oleh Bank Indonesia sejak Januari? Nah, kita bisa lihat di sini
Bank Indonesia sudah menambahkan lagi kuantitatif easing sampai dengan 583,5 triliun, cukup besar sekali. Mungkin nanti bisa dibaca, saya sudah share bahannya. Nah, untuk PEN juga kita di Bank Indonesia, saya juga bagian daripada tim PEN yang kita bahas intensif sekali dengan OJK, Kemenq, BKF, dengan LPS juga, kita sangat mendukung program PEN ini. Pas banget ya. Demikian Pak, pemaparan dari saya, mungkin yang 5 menitnya udah nggak perlu lagi ya. Iya Bu, ini pas sekali Bu waktunya. Atau Pas ini sekali. sedikit nih, Boleh, Bu. sedikit di sini kalau gitu, karena nah The kita last 5 minutes Bu. ya kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, kita sudah nurunkan suku bunga BI 7 day report ininya, kita udah stabilitas nilai rupiah sampai dengan kita menggunakan triple intervention, TD falas juga sudah dilakukan, lelang swap, hampir semua kebijakan Bank Indonesia sejak pandemi COVID ini, sejak Februari, itu sangat merupakan bauran policy dan sangat heavy sekali menjaga likuiditas atau pasokan likuiditas di market. Kita lihat di sini bahwa pembelian SBN di pasar sekunder saat ini sudah mencapai 166,2 triliun, term repo perbankan mencapai 160 triliun, FX swap mencapai 36,6 triliun, penurunan GWM rupiah sampai dengan April 53 triliun. Untuk QI di Mei 2020 aja mencapai 167 triliun. Jadi bisa dilihat betapa seriusnya gubernur kami menjaga stabilitas sistem keuangan bukan hanya dari moneter, kebijakan-kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan, tapi kebijakan makro pru yang bersifat akomodatif. Mungkin itu bahannya nanti bisa dibaca lebih pelan-pelan lagi oleh Bapak Ibu. Saya sudah share ke panitia kemarin. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan kepada penyelenggara. Oke, terima kasih Bu Tere atas pembahasan yang sangat padat. Ya, mungkin saya mohon maaf karena kemarin tidak menginfokan bahwa kita batasi waktu antara 20 sampai 25 menit. Tapi tadi pembahasannya sudah cukup komprehensif. Cuma mungkin pas lagi panas-panasnya Bu Tere mengingat waktu, jadi pada saya kasih alokasi tambahan. Oke. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada Mas Rian untuk membahas makalahnya. Waktu kami persilahkan, Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa join di forum ini. Saya kira ini forum yang sangat baik untuk kita bisa sharing ya informasi maupun data, dan tentunya kita sharing practical knowledge di dalam kehidupan kita di industri perbankan. Yang kedua, saya sudah menyiapkan materi, barangkali saya bisa join melalui materi ini. Judulnya adalah bagaimana strategi kita memanage liabilities dan aset ketika situasi COVID-19 pandemi ini maupun pasca COVID-19 nanti. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Beberapa materi memang tadi sudah bersinggungan dengan materinya Ibu Teresia, jadi saya akan lewatin aja. Kita lanjut. Ini pertama kali kita akan masuk bagaimana COVID-19 mempengaruhi kegiatan ekonomi termasuk di sektor keuangan. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Teresia, saya lewatin aja. Terus, nah stop di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada approach yang menarik ya, yang kita kenal dengan envisage model. Ya, ini saya ambil dari sebuah lembaga riset, yaitu dari World Bank Group, yang intinya bahwa COVID-19 ini memang memberikan tekanan yang sifatnya multidisiplin, ya multidisiplin. Saya masih ingat ketika terjadi global finance crisis tahun 2008-2009,
itu yang terpukul hanya di sisi, katakanlah di sisi supply sama demand shock ya, ditambah di financial sektornya. Tapi untuk krisis yang dipicu oleh COVID-19 ini, eskalasi krisisnya bertambah, yaitu kepada ya terjadinya market crash, kemudian tambah lagi yaitu unemployment shock atau unemployment crisis. Dan ini kita bisa lihat di chart ini Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya bahwa pandemi COVID yang sifatnya mendunia ini itu berujung pada pelemahan atau weakening daripada kegiatan ekonomi, kegiatan konsumsi maupun kegiatan bisnis dalam arti umum yang akhirnya tertransmisi juga ke sektor keuangan. Dan kita sekarang sedang ada di posisi itu. Ya, ada posisi itu. Materi berikutnya silakan. Nah, ini menarik. Sebetulnya kan sedikit ini flashback. Epicentrum daripada COVID ya itu adalah dari Cina, yaitu dari kota Wuhan dengan provinsinya Hubei. Nah, ketika pandemi COVID di Cina itu merebak, lalu memukul daripada semua kegiatan atau kegiatan ekonomi yang ada di China, ya kan, yang ada di China. Nah, mohon maaf kembali ke yang tadi, yang epicentrum dari Cina. Slide sebelum slide ini. Nah, berhenti di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ketika ekonomi Cina itu mengalami perlambatan secara ekstrim, karena kemudian pemimpin Cina, para petinggi Cina melakukan kebijakan lockdown yang sangat ekstrim, maka semua kegiatan ekonomi, investasi, dan bisnis di Cina nyaris berhenti total. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu negara adidaya ekonomi saat ini di luar Amerika Serikat dan Jerman itu adalah Cina. Bahkan mungkin volume perdagangan Cina itu adalah paling besar atau terbesar di dunia dibandingkan dibandingkan dengan Amerika. Ke slide yang tadi Mas, yang sebelumnya. Nah, ini ya, ketika ekonomi Cina mengalami pelambatan, tentu akibatnya ini bukan lagi bersifat localized outbreak atau wabahnya hanya bersifat internal Cina, tapi karena terjadinya transmisi itu dari pergerakan orang-orang melalui traveler, melalui tourist people dan sebagainya, akibatnya transmisi dari virus itu sudah mendunia, ya, masuk ke Eropa, masuk ke Amerika, dan akhirnya juga masuk ke Asia, termasuk ke Indonesia, di mana pada 2 Maret yang lalu Presiden Joko Widodo announce bahwa ada kasus positif 2 orang di Indonesia. Itulah saat kita baru memiliki tingkat awareness yang tinggi terhadap pandemi COVID yang masuk ke Indonesia. Pada saat itu terminologinya belum sampai pada level global pandemic, ya. Pada saat itu masih sifatnya seolah-olah hanya menimpa beberapa negara. Nah, tapi masuk bulan April ketika ini sudah menjalar ke berpuluhan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara setengah miskin maupun negara maju atau negara kaya, akhirnya WHO memproklamirkan bahwa inilah yang namanya pandemi global, yaitu coronavirus waktu itu kita kenal, kemudian berubah namanya menjadi menjadi COVID-19 atau COVID-19 ya. Di sini kita bisa lihat dampak yang paling berat itu adalah di sektor tourism dalam arti luas, yaitu transportasi, kemudian sektor konsumer, kemudian sektor keuangan, termasuk perbankan kita, kemudian sektor energi dan sumber daya alam. Itu yang terpukul amat dalam karena coronavirus. Kenapa? Karena dengan kebijakan-kebijakan lockdown, kalau di kita dikenal dengan istilah PSBB, ini membuat transmisi atau transfer orang, barang, dan segalanya itu menjadi terdisrupsi. Dalam konteks global manufacturing supply chain itu menjadi gangguan. Apalagi kita tahu bahwa total PDB dunia atau GDP dunia itu kurang lebih 19-20% itu dikontribusi oleh Cina. Yang kedua, Cina memang menjadi titik sentral daripada kegiatan industri dunia. Jadi ketika kegiatan industri di Cina itu jatuh atau berhenti, otomatis ini mengganggu atau mendisrupsi kegiatan-kegiatan di sektor-sektor ekonomi yang langsung terkait dengan kegiatan ekonomi di Cina. Nah, kemudian sektor yang juga terpukul berat adalah kita perlu perhatikan, itu real estate. Ya dengan adanya pembatasan
social distancing, kemudian physical distancing membuat kegiatan pembangunan fisik otomatis berhenti, ya. Nah, namun demikian ada juga sektor usaha atau lapangan ekonomi yang tanda petik itu diuntungkan, ya, diuntungkan oleh situasi pandemi ini, yaitu apa? Yaitu sektor-sektor yang terkait dengan sektor kesehatan. Kita bicara di sini misalnya medical aparatus, ya, kemudian medical devices, alat-alat kesehatan, obat-obat yang terkait dengan kesehatan, bahkan vitamin atau suplemen-suplemen kesehatan pun sekarang banyak dicari orang. Kalau di Indonesia yang paling laku keras adalah vitamin C, dan kita mencari vitamin C itu semakin sulit. Nah, itu hanya satu kecil daripada sekian sektor yang diuntungkan oleh karena pandemi COVID. Kita lihat sebelah kanan Bapak sekalian, ini kurang lebih sama dengan yang akan terjadi di kita. Mungkin barangkali untuk sektor konsumer, kemudian sektor keuangan di sektor kita, kemudian energi dan teknologi atau media dan television, itu barangkali dalam 3-6 bulan baru kita akan mengalami titik pemulihan, ya, titik pemulihan. Tapi untuk sektor yang terkait dengan tourism, ya, pariwisata dalam arti luas, di dalamnya adalah terkandung sektor transportasi, barangkali tingkat pemulihannya relatif lebih lambat. Karena apa? Karena transmisi orang melalui angkutan umum, baik pesawat udara, kereta api maupun transportasi darat yang lain, itu akan dilakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya restriktif, yang ini membuat pemulihan daripada sektor transportasi secara umum relatif agak lamban, ya, agak lamban. Kita coba ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu yang menarik. Tadi Bu Teresa juga sudah menyinggung. Bapak Ibu bisa lihat kolom box kecil yang sebelah kanan bawah. Jadi hampir semua indeks komoditas di pasar komoditas global itu mengalami pelemahan atau pertumbuhan yang negatif, ya. Dan kondisi ini semakin diperburuk ketika pada bulan April yang lalu sampai terjadi di mana harga minyak dunia untuk kelompok West Texas Intermediate atau WTI di pasar Amerika itu sampai harganya dipatok untuk harga forward itu negatif $35 per barrel, ya. Sementara untuk harga minyak Brent yang dipasarkan di pasar Eropa itu sampai jatuh mendekati angka 15 atau $20 per barrel. Padahal kita tahu persis harga normal minyak dunia ketika ekonomi dunia itu sedang sehat atau normal, itu rata-rata berkisar 70 sampai $80 per barrel. Nah, kenapa ini sampai terjadi? Dan ini perlu kita waspadai ke depannya, karena yang terjadi adalah satu, terjadi oversupply baik oleh negara-negara eksportir minyak dunia yang tergabung di dalam OPEC, maupun yang terjadi di negara-negara non-anggota OPEC. Itu satu. Yang kedua, terjadi karena ada perselisihan antara Rusia dengan Arab Saudi terkait dengan kuotasi produksi minyak dunia, di mana kedua negara eksportir dan produsen minyak ini sama-sama bersikukuh untuk tidak menurunkan tingkat produksinya. Akibatnya apa? Karena terjadi oversupply, sementara agregat demand-nya itu jatuh, maka yang terbentuk harga didikte oleh pasar, itu harganya jatuh sama sekali. Nah, karena harga oil dunia itu menjadi referensi harga komoditas yang lain, tentunya ini juga memukul, ya, tingkat permintaan dari komoditas yang lain, baik itu kelompok pertambangan seperti nikel, kemudian kelompok pertanian atau agriculture seperti kopi, kakao, dan lain sebagainya, termasuk karet, karena ini juga ikut secara psikologis juga ikut terpukul. Memang pada kenyataannya, pada faktanya, dengan perlambatan kegiatan ekonomi di berbagai negara di dunia, ini membuat agregat demand di setiap negara juga jatuh. Nah, kita sebagai salah satu negara eksportir yang selama ini mengendalikan daripada komoditas primer ini, tentu menjadi negara yang terpukul. Sehingga kemarin kita bisa lihat bagaimana volume maupun nilai ekspor kita untuk yang non-oil ini mengalami penurunan atau perlambatan. Kita masih beruntung, kemarin sampai dengan bulan Mei setidaknya kita masih bisa membukukan surplus neraca perdagangan atau trade balance kurang lebih angkanya 2 miliar US dollar, bukan karena kenaikan ekspor, tapi karena penurunan impor yang sangat ekstrim, ya. Karena penurunan ekspor yang sangat ekstrim sehingga kita bisa membukukan surplus trade balance kita.
berikutnya, mari kita lihat slide berikutnya. Di halaman berikutnya, minta tolong. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya ada suatu forecast ya, ini saya ambil dari Fitch Wealth Management, dan ini menjadi referensi di berbagai negara, bahwa kemungkinan besar harga rata-rata minyak dunia di tahun ini itu berkisar antara 20 sampai 30 dolar per barel. Ya, ini untuk kelompok minyak Brent. Tapi untuk tahun 2021 ada sedikit perbaikan ya, seiring dengan pemulihan ekonomi global, harga minyak dunia di forecast range-nya antara 35 sampai 45 dolar per barel. Belum ke situasi normal, yaitu di level 70 sampai 80 dolar per barel. Barangkali situasi normal sepenuhnya akan tercapai mungkin di tahun 2022, kemungkinan besar. Next, di slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, ya. KAR kita sudah mulai mengalami tekanan, ya, dari 23,4 ke 21,77. Tolong ini harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita mulai sekarang harus memikirkan mengenai pemupuan modal atau penguatan modal atau capital planning. Bagi bank-bank mungkin yang KAR-nya sudah katakanlah di atas 20%, mungkin oke, masih bisa sedikit nyaman. Tapi bank-bank yang posisi KAR-nya mungkin sudah menjauhi angka 20%, saya kira harus berpikir bagaimana untuk bisa memperkuat posisi capital adequacy ratio ini. Karena KAR ini ibarat shock breaker kita di dalam kita mengabsorb setiap potential of the risk-nya. Ya. Jadi ini roadmap yang memang saya kira bisa kita terima jika seperti ini kondisinya. Cuman ini dengan satu catatan yang harus kita penuhi, yaitu sampai dengan akhir bulan Juni ini kondisi pandemik di Indonesia itu harus sudah betul-betul sudah menurun. Ya, artinya daerah-daerah yang masuk kategori zona merah, apalagi sampai zona hitam, itu betul-betul sudah selesai, ya, sehingga memasuki semester kedua atau kuartal 3 itu flattening the curve-nya udah turun dan angka RT-nya yaitu reproduksi satu orang menular kepada orang lain itu sudah di bawah 1. Nah, baru kita di kuartal 4 betul-betul bisa mengegas atau menginjak gas kita lebih besar lagi di dalam kegiatan ekonomi, tapi dengan protokol kesehatan yang harus kita terus lanjutkan. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah new normal, ya. Kita lanjut. Mas, one last minute, Mas. Ya, ini. Nah, ini Bapak sekalian, materi terbaru yang baru kemarin siang saya upload, ini adalah penegasan daripada OJK yang intinya adalah inilah kebijakan relaksasi OJK yang sifatnya lanjutan, ya. Yang kita bisa lihat adalah di dalam kita melakukan restrukturisasi kredit, misalnya kita diberikan kelonggaran, tidak harus ke level KPK plus 1, yaitu komite kemudian 1 atasan kita, tapi cukup oleh komite restrukturisasi kredit dengan catatan direksi atau direktur memberikan pendelegasian wewenang kepada tim ini untuk boleh melakukan restrukturisasi kredit. Ya, saya kira catatan yang ingin saya closing adalah mari kita sama-sama manfaatkan relaksasi dari yang diberikan oleh Bank Indonesia, oleh OJK ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjalani sisa tahun ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan PR-PR kita tanpa kita mengabaikan kemungkinan-kemungkinan kita untuk tetap melakukan perencanaan bisnis, dan hampir pasti mungkin rencana bisnis bank kita akan adjust atau akan kita revisi. Karena apa? Karena ekosistemnya berubah, landscape bisnisnya berubah, membuat kita memaksa asumsi-asumsi yang sudah kita bukukan di RBB sebelumnya akan mengalami penyesuaian-penyesuaian. Demikian Mas Ipung, highlight yang ingin saya share kepada Bapak Ibu sekalian peserta diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Rian atas paparannya. Jadi saya mohon maaf juga Mas Rian, dia terburu-buru ya karena beberapa disrupsi tadi beberapa kali ya. Jadi oke, para peserta webinar sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya. Pertanyaan yang masuk ke kolom chat ada 3 pertanyaan dari 2 penanya. Jadi karena mungkin saya bisa mengingatkan kembali bahwa seminar atau webinar kita ini mengenai dampak COVID terhadap perbankan, terutama dari struktur aset dan liabilities. Jadi
bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan kepada dua pembicara kita untuk bertanya seperti yang tema yang kita tetapkan hari ini. Oke, pertanyaan pertama, kalau boleh saya bacakan dari Pak Rudi Dharma, tapi tidak menyebutkan beliau dari mana. Sepertinya ini ke Bu Tere. Dengan quantitative easing sampai 583 triliun, prediksi inflasi di angka kisaran berapa? Terus pertanyaan yang keduanya, berapa banyak QA yang akan dilakukan BI? Itu mungkin Bu. Nanti pertanyaan dari yang berikutnya dari Pak Hermawan, Bank BJB. Berapa batas loan at risk, batas atas loan at risk? Jadi nanti mungkin Bu Tere bisa menjawab di pertanyaan pertama dari Pak Rudi, atau nanti Mas Rian bisa menambahkannya. Untuk yang kedua, Mas Rian yang bisa menjawab pertanyaannya, atau nanti Bu Tere bisa menambahkannya. Silakan Bu Tere. Ya, terima kasih Mas Syarif. Ya. Iya. Mungkin saya coba jawab yang inflasi tadi. Terus terang, saya dari Departemen Kebijakan Makro Pru atau disingkat DKMP, pertanyaan mengenai inflasi sebenarnya harusnya bisa dijawab oleh rekan dari Departemen Kebijakan Moneter. Jadi sebenarnya bukan ranah saya. Tapi coba saya kasih kisi-kisi karena terus terang saya nggak akan berani ngeluarin angkanya. Karena itu tergolong rahasia kalau dibilang proyeksi. Bukannya kita nggak punya di rapat Dewan Gubernur, karena biasanya sebelum kita rapat Dewan Gubernur kita ada istilahnya Komite Kebijakan Moneter dan Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan. Itu baik, saya diundang Sofis nih, maaf nih, kebetulan saya saat ini kita ada rapat State of Financial Condition, jadi dalam rangka persiapan bahan rapat Dewan Gubernur untuk bulan Juni, kita di departemen kami biasanya membahas hasil asesmen kita, baru nanti dinaikkan ke komite ke anggota Dewan Gubernur, ke ADG dulu, ke Dewan Gubernur kita yang membawahi, baru ke komite tadi. Nah, jadi pada saat kita pembahasan KKM dan KKSK, sebenarnya saya juga ikut dengar berapa sih inflasinya, akan seperti apa gitu ya. Bahkan di Dekem itu dihitung baseline-nya berapa tanpa stimulus ekonomi seperti apa. Kita bisa bayangkan lah inflasinya akan tinggi sekali. Mungkin saya bisa bilang di kisaran, bisa mencapai kisaran 4-an gitu ya, 3 atau 4-an. Dengan ada stimulus itu kita bisa menekan menjadi sekitar di 2 dan 3% lah. Jadi harapannya memang dengan Bapak Ibu bisa lihat sendiri tadi press release sejak Januari Februari itu action yang dilakukan oleh Bank Indonesia benar-benar fokus mendukung likuiditas perbankan market. Tadi Pak Rian juga udah bantu saya karena channelnya Bank Indonesia tentu lewat perbankan. Kita menjaga jangan sampai Bapak Ibu sebagai pengelola bank di sini, mengelola dana masyarakat, itu misalnya digempur, oh COVID nih, orang pada pindahin uangnya, dan Bapak Ibu tidak punya source of fund-nya untuk mengcover penarikan DPK. That's why makanya pertama kali yang dikeluarkan dulu, GWM dulu dilonggarkan. Insentif semua kita nolkan, PLM kita relaksasi semua. Jadi tujuannya adalah supaya perbankan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Sebenarnya selain kebijakan makro pru, di sisi pengelolaan moneter, Departemen Pengelolaan Moneter DPM, Bapak Ibu tadi saya diinfokan oleh Mas Sandi, di sini audiensnya adalah teman-teman perbankan dari IKNB. Tentu tahu Bank Indonesia punya instrumen ekspansi, baik mau melewati lelang atau melalui repo, itu udah duluan di jadwal lelang itu sudah hampir setiap hari kalau bisa kita bilang. Sehingga sebenarnya upaya BI untuk perbankan memiliki akses likuiditas itu harus liquid, harus terjaga.
Nah, dengan adanya bauran kebijakan ini diharapkan inflasi bisa terjaga tetap di 2% seperti saat ini. Kalaupun kita mungkin nggak bisa menafikan, oh naik mungkin Bu, ya mungkin, tapi saya nggak berani sebut. Namun pada saat rekan-rekan di monitor melakukan proyeksi, ada baseline-nya, ada yang kemarin kan mungkin sama-sama dengar lah ya press release-nya Bu Sri Mulyani, yang bahkan sampai dikeluarkan skenario stresnya kita di Bank Indonesia juga kaget, wah itu kurs 20.000 aja sampai kepampang di layar, dan kita langsung agak kaget juga, dan market di Bloomberg itu langsung kelihatan market agak naik, lalu tapi setelah itu gubernur langsung bilang ini hanya skenario dan belum tentu terjadi, dan memang terbukti sekarang kurs kita terjaga, sudah mulai turun. Terus terang waktu itu kita memang deg-degan jangan sampai mencapai 17.000. Nah, semua skenario baik yang moderat, berat, dan sangat berat itu ada hitungannya, dan harapan kita yang skenario sangat berat tidak terjadi, dan skenario proyeksi yang GDP kita perkirakan akan jatuh, kalau negatif jatuh bawah negatif, nah itu yang kita harapkan untuk tidak terjadi. Jadi saya nggak berani sebut angka, tapi diperkirakan seharusnya terjaga, tidak naik tinggi sekali sehingga terjaga seperti saat ini. Oke, langsung saja Mas Rian untuk merespon pertanyaan dari Pak Hermawan yang terakhir tadi, Pak. Mas Rian. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi terkait dengan PSAK 71 ya implementasinya, memang saya cek di relaksasi yang diberikan oleh OJK belum secara clear memutuskan mengenai apakah akan ada penundaan daripada implementasi PSAK 71 ini ya. Yang saya tahu persis adalah karena dilakukannya relaksasi threshold kredit, maka penetapan CKPN-nya ya itu bisa dikurangi ya, bukan dikurangi. Artinya dengan menggunakan satu pilar yaitu ketepatan membayar dan kredit itu dianggap sebagai lancar, otomatis penetapan CKP-nya menjadi lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, tolong diperhatikan itu ada surat edaran dari OJK nomor S-11-D-D.03 tertanggal 27 Mei yang saya kira Bapak Ibu sudah menerimanya, yaitu tentang relaksasi lanjutan kebijakan dari OJK. Itu menarik untuk kita kita terapkan dengan baik terkait dengan pelaporan kredit restrukturisasi, kemudian perlakuan kredit restrukturisasi sesuai OJK stimulus COVID-19, kemudian tata kelola persetujuan kredit restrukturisasi sesuai OJK stimulus COVID-19 yang dilonggarkan. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian implementasi beberapa ketentuan perbankan selama periode relaksasi. Nah, di sini menarik, itu ada butir A itu mengenai capital conservation buffer ya. Ini dilonggarkan. Kaitannya dengan apa? Dengan ATMR ya. Kemudian yang kedua adalah rasio liquidity coverage ratio LCR dan net stable funding ratio yang juga direlaksasikan baik untuk buku 3 maupun buku 4 dan untuk bank asing. Nah, ini bisa kita optimalkan atau kita manfaatkan selama masa temporer ini. Yang C adalah penilaian kualitas aktiva yang diambil alih atau AIDA itu juga mengalami relaksasi sampai dengan 31 Maret 2021. Kemudian, ini yang menarik Bapak-Ibu sekalian, ini bisa untuk penghematan, kewajiban penyediaan dana pendidikan yang sebelumnya dipatok 5%, maka untuk tahun berjalan ini, untuk tahun 2020, boleh kurang dari 5%. Nah, tentunya alokasi ini bisa kita reallocate untuk hal-hal lain dalam konteks efisiensi. Butir ketiga ini juga perlu kita cermati, yaitu penundaan implementasi Basel III reforms yang seharusnya berlaku mulai 27 Maret 2020, maka diundur ya untuk perhitungan ATMR, risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar itu diundur sampai dengan 1 Januari 2023. Nah, inilah saya kira tambahan relaksasi yang diberikan oleh OJK yang harus kita betul-betul bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam kita mempersiapkan diri kita memasuki tahun 2021, yaitu tahun pemulihan ekonomi, sehingga perbankan kita betul-betul siap. Nah, sebagai closing, Mas Ipul dan Bapak yang lain,
saya ingin memberikan 2 poin untuk kita semua. Pertama, mari kita jalankan amanah PUJK nomor 11/2020 tentang restrukturisasi dengan sebaik-baiknya, dengan penuh amanah, ya, dengan transparansi, dengan yang kedua, paralel dengan kita menyiapkan restrukturisasi pinjaman, tolong kita juga siapkan hal-hal lain, enabler yang lain, supporting yang lain, baik itu di IT maupun di human capital, karena kebutuhan human capital dan IT ke depan itu sangat dibutuhkan. Human capital seperti apa? Yaitu human capital yang memiliki tingkat literasi yang tinggi terhadap digital banking. Yang kedua, penerapan atau pengembangan dari IT platform yang betul-betul mendukung kegiatan yang sifatnya electronic transaction maupun digital banking. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa kegiatan ekonomi kita ke depan hampir semuanya akan bernuansa digital elektronik, digital ekonomik atau digital banking. Jadi please Bapak Ibu sekalian siapkan dengan baik sejak sekarang human capital yang memang punya literasi tinggi di digitalisasi, kemudian siapkan IT platform kita untuk kita bisa menjawab kebutuhan pasar yang akan condong kepada transaksi-transaksi yang sifatnya electronic banking atau digital banking. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Mas Ipung. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekiranya ada salah-salah kata, tadi ada kendala teknis, saya mohon maaf dan kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tere yang menyempatkan waktu, Mas Rian yang tetap semangat dimanapun saya ketemu Mas Rian, dan juga tak lupa para peserta webinar seri kedua.